Selamat malam, kembali bersama dengan kelompok kami yang terdiri dari Samuel Trataparde dengan NIM 15 19 10 81 30 66 dan Nuris Budiarsa dengan NIM 15 19 10 81 30 69 dan Raffi Maulana dengan NIM 15 19 10 81 30 74. Kali ini kita akan membahas tentang bab periklanan dan promosi. Sebuah produk pasti akan memiliki sebuah iklan dan promosi dengan tujuan adalah menyampaikan makna atau manfaat dari sebuah produk hingga pesan yang akan diiklankan dapat disajikan dengan baik kepada konsumen. Jadi dengan adanya iklan dan promosi, produk akan mudah menarik konsumen untuk memproduksi produk yang akan kita iklankan dan akan kita promosikan. Di sini kelompok kami memilih contoh 5 produk yang akan kami analisa tentang periklanan dan promosi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut dengan 5 iklan yang kelompok kami pilih. 5 jenis iklan yang akan kami analisa. Yang pertama adalah IndiHome, yang kedua adalah game online Free Fire, yang ketiga adalah MS Glow, yang keempat adalah rokok Surya, dan kelima adalah rokok Sampurna Mil. Oke, yang pertama yaitu IndiHome. Kita bisa melihat brosur IndiHome ya dengan daya tarik yang menurut saya sangat hebat dengan dia menawarkan kecepatan yang cukup tinggi dengan menawarkan promo hingga kualitas-kualitas serta pilihan paket-paket premium yang disediakan. Di sini juga IndiHome ini juga memiliki TV kabel yang memiliki manfaat lain di IndiHome tersendiri. Oke, ini analisa yang kita buat dari kelompok kami tentang banding iklan. Kan banding iklan kan merupakan bagaimana daya tarik sebuah iklan itu mempengaruhi secara emosional konsumen terhadap iklan yang kita sajikan. Di sini tuh kami menganalisa bahwa brosur yang diberikan atau kayak media cetak dalam bentuk online itu tentang daya tarik yang bagaimana itu di dalam brosur tersebut itu menimbulkan daya tarik emosional untuk memanfaatkan produk IndiHome ini dengan kecepatan serta kualitas yang baik di kecepatan internet hingga kualitas tentang TV channelnya yang memiliki 200 TV channel. Jadi kita ingin memiliki IndiHome, kita bisa melihat bagaimana produk TV di luar negeri. Kemudian tentang eksekusi periklanan. Eksekusi periklanan ini kita tentang IndiHome ini kita memilih dengan pesan langsung. Kita bisa lihat kembali di yang bagaimana iklan tersebut langsung ditujukan kepada konsumen yang dituju gitu. Fokus pesan dari iklan tersebut. Yang kemudian taktik kreatif untuk periklanan ini tuh berada di website IndiHome itu sendiri
dengan promo-promo yang cukup banyak yang bisa kita lihat di PPT yang kelompok kami buat. Oke, yang kedua adalah game online Free Fire. Game online Free Fire ini menyajikan bagaimana game online ini itu bekerja sama dengan toko yang ada di Indonesia. Ya, ini di dalam gambar ini yaitu Jota Slim yang memiliki personal branding yang cukup besar yang mempengaruhi bagaimana karakter dalam permainan tersebut. Setelah kita analisa banding iklan. Banding iklan ini dalam game ini itu termasuk dalam daya tarik emosional. Dikarenakan ketika kita melihat bagaimana seorang manusia dan figuran di Indonesia, Jota Slim bekerja sama dengan game dan diberikan karakter. Nah, dalam hal ini memancing sebuah emosional bagi pengguna yang ingin memiliki karakter tersebut. Otomatis ketika ingin memiliki karakter tersebut kita harus memiliki game. Oleh karena itu banyak kemungkinan besar pengikut atau fans dari Jota Slim akan mendownload game tersebut. Kemudian eksekusi periklanan. Eksekusi periklanan ini kami mengelola dari simbol kepribadian dengan artian pesan yang ditujukan oleh iklan tersebut itu memberikan perantara. Perantaranya yaitu seorang pria yang memiliki personal branding yang cukup besar dan memiliki kepribadian tentang fighter yang dibuatkan karakter untuk membuat game. Kemudian taktik kreatif untuk periklanan online. Iklan dalam game ini itu lebih sering pada aplikasi-aplikasi online seperti YouTube ataupun TikTok. Oleh karena itu, grafik ataupun kualitas dalam iklan tersebut sangat menarik. Kita bisa mengambil contoh seperti kalau di dalam YouTube, kita tidak bisa men-skip karena udah bekerja sama dengan YouTube untuk menarik perhatian bagaimana karakter Jota Slim ini akan mempengaruhi dari game tersebut. Oke, untuk iklan yang ketiga yaitu MS Glue. Iklan MS Glue ini adalah mungkin kalau kita lihat iklan-iklan MS Glue ini cukup banyak, tapi kita memiliki salah satu yaitu yang baru viral ini yaitu Babe Cabita dan Marcel, yang dimana Babe Cabita dan Marcel ini diangkat menjadi brand ambassador tentang produk kecantikan atau perawatan gitu yang bisa menciptakan seseorang menjadi glowing. Nah, kita bisa lihat di dalam ini seperti di papan reklame ataupun di website ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana di antara Beca dan Marcel memiliki kata-kata hujatan. Tapi di sini Babe akan membuktikan itu. Bagaimana MS Glow akan membuktikan bahwa Marcel dan Babe Cabita bisa menjadi glowing. Kemudian analisa dari kelompok kami yaitu tentang banding iklan. Banding iklan ini ya kami pasti memilih dengan daya tarik emosional. Karena apa ya? Kita bisa melihat bagaimana fisik yang dimiliki oleh Babe Cabita dan Marcel ini untuk glowing tuh ya susah. Tapi dengan kepercayaan produk ini akan menjadikan Babe Cabita dan Marcel menjadi glowing. Dengan hal ini, ketika terjadi, maka produk ini berarti sukses menjadikan siapa saja itu berhak dan bisa menjadi manusia yang glowing, yang good looking. Tidak hanya memilih yang harus kulit putih, tetapi di sini kita bisa melihat siapa saja pantas untuk menjadi glowing.
ini akan memancing daya tarik emosional seorang konsumen untuk melakukan pembelian karena perasaannya tentang suatu produk serta pengetahuan tentang produk yang dimiliki. Untuk taktik kreatif ini ditujukan ke perikanan online karena sebagian besar MS Glow ini di e-commerce itu sendiri ataupun di website-website di internet. Kemudian tentang iklan surya. Untuk analisa ini kita banding iklan daya tarik emosional. Sebelumnya rokok surya ini ditampilkan di televisi ya. Kita bisa lihat bagaimana produk tersebut sering kita lihat di televisi dengan menunjukkan bagaimana kualitas pria-pria perokok itu mungkin bisa menciptakan pria-pria yang keren, dan menurut kelompok kami juga itu merupakan daya tarik emosional yang bagaimana sebagian besar pemeran dari iklan-iklan rokok surya merupakan laki-laki yang keren-keren. Untuk eksekusi periklanan, kita memasukkan eksekusi periklanan ini merupakan ke simbol kepribadian, yang dimana iklan tersebut itu memiliki perantara. Perantaranya adalah seorang pria yang menaiki sepeda motor dengan gaya atau lifestyle yang sangat keren yang menggambarkan bagaimana kebersamaan tentang pria. Walaupun di iklan rokok ini kita tidak ditunjukkan bagaimana produk ini digunakan ataupun produk yang dikonsumsikan, tapi pesan ataupun produk ini emang sudah memiliki daya tarik atau konsumen yang cukup besar. Kemudian yang terakhir adalah iklan Sampurna Mil. Nah, iklan Sampurna Mil ini kita bisa lihat ini tuh berada di papan reklame dengan tulisan lo yang salah, lo yang galak, bukan main. Ini menunjukkan bagaimana pria seperti percakapan seorang pria, serta menunjukkan logo dari produk tersebut. Walaupun kita lihat di papan reklame ini tidak memiliki pesan yang baik, tapi kualitas iklan dengan perpaduan warna atau tulisan itu kayak sudah memberikan pesan amanat, seperti logo, tulisan Amil itu sudah menunjukkan bahwa ini merupakan iklan rokok dan menggambarkan iklan tersebut. Nah, kemudian tentang analisa iklan, banding iklan ini menunjukkan daya tarik emosional yang dimana kita bisa melihat tulisan lo yang salah, lo yang galak, bukan main, serta memiliki logo Amil yang cukup besar. Ini merupakan daya tarik dari perusahaan Amil untuk menimbulkan emosional para target pasar, yaitu para perokok, untuk mengonsumsi rokok Amil. Kemudian tentang eksekusi periklanan ini kemungkinan besar adalah tulisan lo yang salah, lo yang galak, bukan main. Nah, di sini merupakan sindiran kok untuk menjadikan manusia yang lebih rileks, lebih tenang, lebih kayak santu, itu lebih baik merokok. Merokoknya dengan produk apa? Amil. Di sini kita menyampaikan bahwa seseorang seperti seseorang yang tenang dengan seseorang yang pemarah, dengan seseorang yang tenang ini mengatakan lo yang salah, lo yang galak, bukan main, dengan pria yang emosional. Dan kita bisa melihat bahwa seseorang yang tenang ini merupakan seorang yang mengkonsumsi produk Amil yang bisa rileks, lebih tenang. Dan di sini kita bisa mendapatkan pesan gitu loh.
tentang apa yang ditujukan oleh iklan tersebut. Kemudian tentang taktik kreatif untuk periklanan online. Ini kemungkinan besar ya, kalau rokok kemungkinan besar ya ada di YouTube ataupun ada di kayak e-commerce. Karena apa ya, di televisi juga sulit untuk menunjukkan atau memberikan manfaat dari produk rokok, sangat sulit. Kita juga bisa melihat beberapa iklan-iklan rokok Amel ini di YouTube sebagian besar ketika kita buka YouTube. Oke, sekian dari analisa tentang produk yang kita buat tentang bab periklanan dan promosi. Jika ada salah kata, kita minta maaf, serta ketika adanya kurang materi serta penyampaiannya kurang baik, kami juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih.